Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi azmain. Sahabat Marim rahimakumullah. Semua umat muslim pasti mengenal sosok Nabi Adam alaihissalam. Dalam kitab suci Al-Quran, Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya ayah dan ibu. Dijelaskan juga bahwa Nabi Adam alaihissalam berasal dari segenggam tanah liat dan dengan kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala ditiupkan ruh ke dalamnya, dan Nabi Adam alaihissalam diciptakan hingga menjadi manusia yang begitu sempurna. Setelah hidup dan menjadi manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan semua makhluk di surga untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Semua mematuhi perintahnya kecuali iblis yang tidak mau bersujud karena kesombongannya. Sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, Adam, lalu kami bentuk tubuhmu. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termaksud mereka yang bersujud." Quran Surah Al-A'raf ayat 11. Akibat dari ketidakpatuhannya tersebut, iblis diusir dari surga dan dilaknat sampai hari kiamat. Sebagai bentuk pembalasan dendamnya, iblis bersumpah akan menyesatkan Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya hingga hari kiamat kelak. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam menjalani kehidupannya di surga. Setelah Nabi Adam tercipta sebagai manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melengkapi kebahagiaannya dengan menciptakan perempuan untuk menjadi pasangan Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Siti Hawa dari salah satu tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama Siti Hawa, Nabi Adam alaihissalam menjalani kehidupan yang bahagia di surga. Mereka berdua menikmati berbagai kenikmatan yang telah disediakan. Tapi ada satu larangan keras yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, yaitu untuk tidak memakan buah dari pohon yang bernama Khaldi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga, dan makanlah berbagai makanan dengan nikmat yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, maka kamu akan termaksud ke dalam orang yang zalim." Quran Surah Al-Baqarah ayat 35. Mengetahui hal itu, iblis pun ingin menepati janjinya untuk membalaskan dendam dengan tujuan menyesatkan Nabi Adam alaihissalam. Iblis kemudian menggoda pasangan tersebut agar memakan buah khaldi. Tujuannya supaya mereka dikeluarkan dari surga seperti yang ia rasakan. Iblis berkata, "Wahai Adam, sesungguhnya Allah melarang mendekati dan memakan buah dari pohon itu karena tidak ingin kemuliaanmu menyamai malaikat." Akibat godaan setan yang begitu kuat, pada akhirnya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa luluh dan memakan buah khaldi tersebut. Setelah memakan buah khaldi, Nabi dan Siti Hawa menyadari kesalahan mereka. Kedua-duanya pun memohon ampun dan menyesali perbuatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui kejadian tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan memerintahkan mereka untuk keluar dari surganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu terdapat tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditetapkan."
Quran Surah Al-Baqarah ayat 36. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa pun diturunkan ke bumi. Keduanya tidak diturunkan di lokasi yang sama, melainkan dipisah. Nabi Adam alaihissalam diturunkan di salah satu gunung yang ada di Sri Lanka, sementara Hawa diturunkan di Jeddah, Saudi Arabia. Pasangan manusia pertama di bumi ini pun berpisah selama 300 tahun. Selama perpisahan itu, Nabi Adam alaihissalam menghabiskan waktu untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia bertobat dan meminta agar segera dipertemukan kembali dengan istrinya. Setiap pagi, siang, dan malam, Nabi Adam alaihissalam begitu merindukan sang istri. Siti Hawa, ia pun juga sangat setia dan berharap akan segera dipertemukan kembali. Begitu besar rasa cinta Nabi Adam alaihissalam kepada istrinya, sehingga Nabi Adam alaihissalam tidak pernah menyerah dan terus mencari Siti Hawa. Kisah permohonan Nabi Adam alaihissalam ini pun diabadikan dalam surah Al-A'raf ayat 23, yang artinya, "Ya Tuhan kami telah menjalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat-Mu, niscaya kami termaksud orang-orang yang rugi." Melihat kesungguhan Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya menerima taubatnya dan memberikan rahmat-Nya. Hal ini menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang, memberi ampun kepada orang yang bertaubat dari kesalahannya. Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril memberikan petunjuk agar menuntun mereka untuk dapat bertemu kembali. Akhirnya mereka kembali dipertemukan di Jabal Rahmah, padang Arafah, setelah saling mencari selama ratusan tahun. Jabal Rahmah sendiri terletak di sebelah timur padang Arafah, 20 km dari kota Mekkah. Dalam pertemuan tersebut, kedua-duanya menangis haru. Mereka melepas rindu dengan saling berpelukan. Selanjutnya, Adam dan Hawa memulai hidup baru. Keduanya tinggal di gua yang besar dan lebar. Gua tersebut terletak di dataran tinggi sehingga tidak mudah diserang binatang buas. Untuk bisa bertahan hidup, sehari-hari Nabi Adam alaihissalam berternak, mengolah lahan pertanian dan perkebunan buah-buahan. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa merasakan lagi sukacita dan kebahagiaan menjalani kehidupan sebagai suami istri. Lalu, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, keduanya melanjutkan keturunannya. Mereka kemudian dikaruniai anak kembar bernama Qabil dan Iklimah. Tak lama kemudian lahir kembali sepasang anak kembar keduanya yang diberikan nama Habil dan Labuda. Tak selalu bahagia, rumah tangga mereka juga diselingi dengan duka, pertengkaran, dan konflik-konflik lainnya. Selama hidup di bumi, mereka memiliki banyak sekali keturunan, hingga manusia yang ada di bumi ini disebut sebagai anak-anak Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Kini, Jabal Rahmah jadi salah satu tempat bersejarah untuk mengenang pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Lokasi ini menjadi salah satu destinasi yang banyak dikunjungi oleh jemaah haji atau umrah. Tak cuma mengabadikan momen, pengunjung juga berdoa atau menulis nama mereka dengan pasangan pada batu-batuan di bukit Jabal Rahmah dengan tujuan meminta agar berjodoh. Meski ulama Saudi sudah menegaskan ziarah ke Jabal Rahmah bukan hal yang disunnahkan, apalagi diwajibkan dalam melaksanakan rukun haji dan umrah, namun jamaah dari berbagai dunia tetap datang ke tempat pertemuan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa ini di puncak Jabal Rahmah.
Kini telah dibangun monumen dari beton yang tingginya mencapai 8 meter. Dibangun juga sebanyak 168 anak tangga untuk memudahkan mendaki ke puncak. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.